kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, dan pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Perhatikan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa melalui perubahan wujud di sekitar kita. Dapatkah adik-adik mengamati peristiwa perubahan wujud dalam keseharian kita? Nah, pada subtema sebelumnya kita sudah belajar beraneka ragam perubahan wujud benda, dari mencair, membeku, menguap, mengkristal, menyublim, dan lain sebagainya. Garam membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam akan terasa hambar adik-adik. Lalu apa ya perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam? Mari kita baca bacaan berikut ini. Di sini ada bacaan yang berjudul Bertani Garam. Garam dihasilkan dari air laut adik-adik. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana ya proses menghasilkan garam? Pertama, petani itu menyiapkan petak-petak tambak. Nah, di sini ya ada petak-petaknya tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi dengan air laut adik-adik dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Nah, air laut yang di dalam tambak ini akan terkena sinar matahari. Nah, dari sinar matahari itu air laut akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam adik-adik. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Nah, setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun dan tidak bagus adik-adik. Nah, ini ternyata lama ya pembuatan garam ini ya, menunggu 210 hari supaya sampai penuh adik-adik tambak yang dibuat tadi. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium ya, dan dikirim ke daerah-daerah. Nah, bacaan ini diambil dari bobokitnesia.com. Nah, adik-adik, dari proses pembuatan garam tadi kita jadi tahu ya ada perubahan wujud benda di dalamnya. Perubahan wujud terjadi pada proses pembuatan garam. Bantulah Siti menceritakan proses pembuatan garam dalam bentuk cerita bergambar. Nah, ini adalah cerita bergambar proses pembuatan garam. Pertama, di pinggir pantai petani menyiapkan petak-petak tambak ya, petak-petak tambak. Lalu tambak diisi dengan air laut. Air laut akan menguap dan tersisa kristal-kristal garam. Nah, setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau, itu garam harus segera dipanen. Nah, garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambahi zat iodium dan dikirim ke daerah lain. Ini loh adik-adik, ini garam. Tapi garam ini belum bersih ya adik-adik ya, masih nanti diolah ditambah dengan zat iodium yang berguna bagi tubuh kita.
Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak air laut adalah 2 jam. Lalu berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Nah, satuan jam itu dapat diubah menjadi menit adik-adik. Dalam 1 jam itu ada 60 menit. Dalam 1 menit itu ada 60 detik. Jadi kalau 1 jam itu sama dengan 3.600 detik. Nah, yang kita pelajari sekarang adalah mengubah satuan jam menjadi menit. Di sini petani garam itu membutuhkan waktu 2 jam untuk mengisi satu petak air laut. Nah, berarti di sini yang ditanyakan berapa menit. Nah, berarti 2 jam diubah menjadi menit. 1 jam itu ada 60 menit. Berarti kalau 2 jam kita bisa tuliskan seperti ini adik-adik. 2 dikali 60 menit. 2 dikali 60 menit sama dengan, nah kita kalikan saja dulu, 2 kali 6. 2 dikali 6 adalah 12. 12 ditambah 0 di belakangnya berarti 120 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak air laut ya, satu petak air laut itu adalah 120 menit. Nah, di sini ada contoh selanjutnya. Untuk memanen satu petak garam, petani garam itu memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama ya waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Berarti di sini 90 menit diubah dalam jam. Kalau yang kita ketahui tadi 1 jam 60 menit. Nah, kalau di sini 90 menit ada berapa jam? Berarti kita mengetahui bahwa 1 jam itu ada 60 menit. 90 menit itu sama dengan 60 menit ditambah 30 menit. Nah, 60 menitnya itu ada berapa jam? 60 menitnya itu ada 1 jam. Maka bisa 1 jam ditambah 30 menit atau 1 jam lebih 30 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk memanen satu petak garam adalah 1 jam 30 menit. Setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? Nah, berarti kita mengubah 1 jam 20 menit itu menjadi menit adik-adik. Nah, sekarang kita lihat mana yang harus kita ubah. Kalau sudah sama-sama menit di sini tidak perlu kita ubah. Berarti yang kita ubah adalah 1 jamnya. Ingat 1 jam tadi ada 60 menit. Berarti di sini bisa kita tuliskan 60 menit ditambah 20 menit. Nah, satuannya sudah sama adik-adik, yaitu menit. 60 ditambah 20 sama dengan 80 menit. Nah, di sini kita akan memperdalam lagi. 1 jam itu sama dengan 60 menit ya. Ini sama, 1 jam sama dengan 60 menit. Lalu kalau 2 jam itu sama dengan 2 dikali 60 menit. Berapa 2 dikali 60? 2 dikali 6 itu 12. Tambahkan 0 di belakangnya berarti 120 menit. Jadi 2 jam itu sama dengan 120 menit. Berikutnya 3 jam. 3 jam itu berapa menit? Ya tinggal kita tulis 3 dikali 60. Berapa ya 3 dikali 60? Nah, kita kalikan saja. 3 kali 6 18. 18 ditambah 0-nya di belakang ya. Berarti 180 menit. Coba adik-adik cari tahu 4 jam itu ada berapa menit dan 5 jam ada berapa menit. Ubahlah satuan jam menjadi menit. Nah, di sini kita akan mengubah bersama-sama satuan jam menjadi menit. Ada 1 jam 45 menit. Mana yang kita ubah? Yang kita ubah adalah satuan jam ini. Nah, 1 jam itu ada berapa menit tadi adik-adik? Ya, ada 60 menit. Nah, kita tinggal tuliskan 60 ditambah lebihnya berapa? Oh, 45 menit. Sekarang kita jumlahkan 60 ditambah 45.
Berapa ya 60 ditambah 45? Ya, 105 menit. Sekarang Kak Citra punya soal yang kedua. 2 jam 50 menit. Kita akan ubah semuanya dalam menit adik-adik. Nah, sekarang 2 jam. 2 jam itu ada berapa menit? Nah, kita cari di sini. Ini coret-coretnya. 2 jam sama dengan titik-titik menit. Berarti 2 dikali 60 menit. Berapa 2 dikali 60? Ya, 120 menit. Nah, kita tuliskan di sini 120 menit ditambah lebihnya tadi 50 menit. Jadi 120 ditambah 50. Berapa 120 ditambah 50? Ya, 170 menit. Mudah bukan? Nah, masih hal yang sama, 1 jam sama dengan 60 menit. Tapi kita akan balik adik-adik. Sekarang 60 menit itu sama dengan berapa jam? Berarti di sini 60 menit itu sama dengan 1 jam. Kalau 120 menit ada berapa jam? Nah, kita bisa cari dengan cara seperti ini adik-adik. 120 menit sama dengan titik-titik jam. Karena kebalikannya, maka kita tidak akan mengalihkannya, tapi kita membaginya. Jadi 120 dibagi 60 sama dengan titik-titik jam. Nah, sama-sama punya 0, kalau pembagian kita coret saja. 12 dibagi 6 sama dengan 2. Berarti 120 menit itu ada 2 jam. Sekarang kalau 180 menit ada berapa jam? Sama. Berarti kita ubah dulu, 180 menit sama dengan titik-titik jam. 180 karena kebalikannya ya adik-adik ya, dibagi 60. Sama-sama punya angka 0, jadi kita coret saja angka 0-nya. Nah, angka 0-nya kita coret. 18 dibagi 6. Ya, 18 dibagi 6 itu 3. Berarti 180 menit itu sama dengan 3 jam. Kalau 300 menit Kak Citra. Nah, kalau 300 menit ya sama caranya. Ada berapa jam? Kita ubah adik-adik. 300 dibagi 60. Sama-sama punya angka 0. Tapi yang depan ini punya 2, yang belakang cuma punya 1. Ya, berarti di sini hanya dicoret satu-satu saja. Kita ketemu pembagian yang baru. 30 dibagi 6. Berapa 30 dibagi 6? Ya, 5. Jadi 5 jam. 300 menit itu sama dengan 5 jam. Nah, adik-adik, di sini kita akan mengubah satuan menit menjadi jam dengan panduan yang ada yang sudah kita cari bersama tadi. Di sini ada 70 menit itu sama dengan titik-titik jam, titik-titik menit. Nah, caranya adik-adik, kalian lihat di sini angka 70 menit. Nah, 70 menit itu lebih dekat ke angka 60 menit apa ke 120 menit? Oh, dekatnya ke 60 menit. Nah, 60 menit itu sendiri ada 1 jam. Maka kita bisa tuliskan di sini 1 jam. Nah, lebihnya bagaimana Kak Citra? Lebihnya kita tuliskan angka 70. Di sini dicoret-coret ya. Dikurangi 60 yang mendekati ini tadi. Dikurangi 60 sama dengan berapa? Nah, nanti lebihnya menit di sini. 0 dikurangi 0, 0 ya. 7 dikurangi 6, 1. Berarti di sini lebihnya 10 menit. Jadi 70 menit itu sama dengan 1 jam lebih 10 menit. Coba soal berikutnya adik-adik, masih soal yang sama. Di sini ada 160 menit. Nah, 160 menit itu paling mudah itu ke angka 120 atau ke angka 180. Kalau kelebihan tidak boleh adik-adik ya, harus di bawah angka 160, tidak boleh di atas angka 160. Berarti kita lihatnya di 120 menit. Nah, 120 menit itu sama dengan 2 jam. Maka kita tuliskan di sini 2 jam. Lalu 160 menitnya ini kita cari lebihnya tuh berapa menit. Caranya 160 menit dikurangi 2 jam tadi berapa menit? Ya, 2 jam 120, berarti kita kurangi 120. 0 dikurangi 0,
0. 6 dikurangi 2, 4. 1 dikurangi 1, ya 0 adik-adik, gak perlu ditulis ya. Berarti di sini lebihnya 40 menit. Jadi 160 menit itu sama dengan 2 jam lebih 40 menit. Nah, sekali lagi nih adik-adik contohnya ya, supaya kalian lebih paham. Di sini Kak Citra punya 214 menit, itu sama dengan berapa jam lebih berapa menit. Nah, paling dekat kemana nih adik-adik? Harus di bawah 214. Tapi tidak boleh terlalu jauh. Ya ini 180 menit. 180 menit itu ada 3 jam. Maka kita tuliskan di sini 3 jam. Nah, lebihnya berapa menit? Kita cari tahu. 214 dikurangi 180. 4 dikurangi 0, 4. 1 dikurangi 8. Tidak bisa ya adik-adik, pinjam ke angka 2. Angka 2 ini dipinjam 1, sisa 1. Nah, 1 yang dipinjam kita taruh di sini. Jadi angka 11. 11 dikurangi 8 sama dengan 3 ya. 1 dikurangi 1, 0. Jadinya lebihnya adalah 34 menit. Berarti 214 menit itu sama dengan 3 jam lebih 34 menit. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi saat menjemur pakaian basah. Nah, perubahan wujud yang terjadi saat menjemur pakaian basah itu adalah penguapan. Sama seperti proses pembuatan garam tadi, baju juga mengering karena air dalam baju yang basah itu menguap terkena panas matahari. Setelah baju mengering, lipatlah dengan rapi dan susunlah di lemari. Perhatikan cara melipat kaos berikut ini. Nah, adik-adik, kalian belajar ya melipat kaos dengan langkah-langkah yang ada. Coba sekarang kalian ambil kaos kalian, lalu kalian lipat seperti gambar berikut ini. Susunlah dengan rapi di almari. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 3, subtema 4 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya.